Shalom adik-adik. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong kami. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kami siap memuji Tuhan dengan penuh semangat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Gimana kabarnya pagi ini? Dahsyat, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Bagi adik-adik pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dengan pujian Setinggi-tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin adik-adik. Haleluya. Kita angkat pujian, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Siapkan hatinya lebih lagi, kita angkat satu pujian, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Yesus, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan anak-anak sekolah minggu yang mendengar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, KYK percaya bahwa adik-adik di rumah sekarang sedang bersuka cita ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya. Kita semua bisa buka di Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 28. Di situ judulnya apa nak? Gua Singa. Adik-adik, ini dia. Ada seorang yang sangat taat, yang sangat takut akan Tuhan. Dia baik hati sehingga dia disenangi oleh semua orang. Namanya Daniel. Nah, ini dia namanya Daniel. Daniel itu sangat takut akan Tuhan nak. Dia setiap hari selalu berdoa sama Tuhan. Maka itu Daniel itu disenangi oleh semua orang. Termasuk Raja Darius. Ini dia Raja Darius ya. Seperti dulu ya nak ya. Nah. Ini dia Raja Darius. Karena Raja Darius melihat Daniel anak yang jujur, baik hati, Raja Darius mempunyai rencana untuk mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tinggi di istananya. Hebat kan? Makanya adik-adik harus belajar menjadi anak yang takut akan Tuhan ya nak ya, seperti Daniel. Jadi hidupnya diberkati. Tapi ada beberapa orang, ini dia, yang gak suka nak sama Daniel. Ini dia orangnya. Mereka bilang begini, ih sebel aku. Lagi-lagi Daniel. Aku pokoknya sebel sama si Daniel. Bagus gak punya perasaan iri seperti itu adik-adik? Gak bagus ya? Orang ini berkata, kita harus punya rencana supaya si Daniel itu dibenci oleh Raja Darius. Sehingga bukan si Daniel saja yang dipuji-puji sama si Raja Darius katanya. Lalu ketiga orang ini menyusun rencana jahat. Untuk apa? Untuk menyingkirkan si Daniel. Kira-kira apa ya nak rencana mereka? Ayo kita buka lagi ya. Mereka pergi ke Raja Darius. Lalu mereka berkata begini, Tuanku Raja, bagaimana kalau kita buat satu peraturan di negeri ini?
peraturan apa itu? Begini Tuanku Raja, barang siapa yang tidak menyembah Tuanku Raja, dia harus dapat hukuman. Lalu Raja Darius setuju enggak nak? Ternyata Raja Darius setuju atas usulan orang-orang jahat ini. Lalu orang-orang jahat itu bilang begini, yes, akhirnya kita berhasil. Sebentar lagi si Daniel akan keluar dari istana ini dan kita akan berkuasa katanya. Kira-kira Daniel selamat enggak ya nak ya? Penasaran nih, ayo kita lihat lagi. Lalu ketika Daniel sedang berdoa, orang-orang jahat ini, kamu ketahuan. Wah, kamu ketahuan Daniel, kan sudah ada pengumumannya. Barang siapa tidak menyembah kepada Tuanku Raja, dia akan kena hukuman. Berarti kamu akan dihukum katanya. Daniel takut gak? Daniel gak takut nak. Karena Daniel cuma takut kepada Tuhan. Lalu mereka bertiga berlari-lari. Raja, katanya gitu. Ada apa? Tuanku Raja, tahu tidak? Daniel melanggar perintah yang sudah Tuanku Raja umumkan. Dia tidak menyembah Tuanku Raja, tapi dia menyembah kepada Tuhannya. Ayo Raja, hukum Daniel. Raja Darius sedih. Kenapa sih harus Daniel yang dihukum? Padahal Daniel itu adalah orang yang sangat baik hati dan jujur. Raja Darius sedih, tapi Raja Darius tahu dia harus menepati janjinya. Lalu dengan berat hati, kita lihat. Raja Darius memasukkan Daniel ke gua singa. Siapa yang pernah masuk ke gua singa nak? Ada yang mau? Si Daniel masuk ke gua singa. Raja Darius berkata, aduh Daniel, kamu berdoa kepada Tuhanmu supaya kamu diselamatkan. Daniel takut gak? Daniel tidak takut karena Daniel tahu Tuhan pasti menolongnya. Ketika di dalam gua, Daniel berdoa kepada Tuhan. Nih gambarnya, Daniel berdoa. Tuh lihat ya, ada singanya ya, mulutnya mengaum-ngaum ya nak ya. Tapi karena Daniel takut akan Tuhan, Daniel memohon, Tuhan Yesus tolong lindungi aku. Singa itu gak gigit Daniel loh nak. Karena apa? Karena Tuhan, lihat, mengirimkan apa? Malaikatnya. Tuh malaikatnya nak ya, menutup mulut singa. Jadi singanya gak jadi gigit Daniel. Nah Daniel bersyukur, puji Tuhan, ternyata Tuhan melindungi aku sehingga aku selamat. Tidak dimakan oleh singa-singa ini. Ya enggak? Keesokan harinya Raja Darius buru-buru ke situ. Daniel, kamu masih hidup tidak? Katanya. Dipanggilnya Daniel. Aduh, jangan-jangan Daniel sudah mati. Dijadikan makanan oleh singa-singa itu, kata Raja Darius. Tapi ternyata Daniel berkata di dalam lubang gua singa itu, Tuanku Raja, aku tidak apa-apa, aku selamat. Hah? Ternyata kamu punya Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu Daniel diangkat ke atas dan Raja Darius bersuka cita. Nah, lalu Raja Darius berkata kepada seluruh isi kota berkata, mulai hari ini kita semua harus menyembah Tuhannya Daniel. Luar biasa ya nak ya. Daniel bukan saja menjadi berkat buat Raja Darius, tapi menjadi berkat untuk seisi kota. Semuanya bertobat karena melihat kebaikan hati seorang Daniel. Nah, ada tahu nggak bagaimana nasib ketiga orang jahat itu? Kita lihat ya nak ya. Akhirnya ketiga orang yang jahat itu dimasukkan ke gua singa. Ketika orang itu berkata, aduh Tuanku Raja, dagingku ini pahit Tuanku Raja. Aku kurus, jangan aku masukkan ini ke gua singa. Tapi Raja Darius berkata, tidak, kamu sudah jahat, berarti kamu harus masuk ke gua singa. Lalu mereka ketika masuk ke gua singa, ada dia pasti tahu dong mereka ngapain bertiga, dijadikan makanan oleh singa-singa yang kelaparan. Nah adik-adik,
cerita firman Tuhan sampai di sini. Jadi pada hari ini adik-adik belajar dari seorang Daniel. Daniel anak yang takut akan Tuhan, anak yang jujur, anak yang baik hati, sehingga dia menjadi berkat bagi semua orang. Yuk adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya. Amin.